pertanyaan yang konyol gitu. Padahal ya kalau di refactory nggak ada pertanyaan yang konyol gitu. Semua pertanyaan bisa ditanyakan gitu, asal ada dasarnya. Gitu. Oke, selamat datang teman-teman di Engineering Room. Perkenalkan, nama aku Ardi dan teman aku. Oke, di sini kita akan bahas terkait dengan mungkin topik-topik yang sudah pernah kita bahas, ya, cuma ini lebih mendalam lagi terkait komunikasi. Ya, di mana komunikasi itu hal yang paling utama ya dalam pekerjaan, ya, mau itu di bidang IT, mau itu di bidang lain pun gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman engineer itu ada beberapa permasalahan, yaitu takut bicara dengan manajernya. Lalu ketika dari perusahaan itu punya sebuah prioritas, si engineer ini mungkin kurang aware gitu, kurang merasakan kalau ini sesuatu yang urgent gitu, atau priority. Lalu masalah-masalah lain seperti engineer itu kurang inisiatif itu dalam mengambil tindakan, dan untuk engineer yang kurang inisiatif yang Mas Bayu temukan di refactor itu contohnya seperti apa? Untuk engineer yang kurang inisiatif, mungkin nggak kita ini kita berikan suatu task ya. Nah itu di task itu tuh ada blocker di situ, jadi dia nggak bisa ngerjain ya. Itu ada depend di stok tertentu gitu, tapi dia cuma diam. Nah sampai di akhir hari ya, hasil akhirnya kan dia nggak menyelesaikan tasknya ya, dan itu bakal jadi outstanding yang selanjutnya. Nah mungkin itu sih salah satu contohnya. Oke, kalau aku pernah nemu yang misalkan dia udah tahu nih prioritas goals besar kita ya. Hari itu misalkan menyelesaikan fitur A gitu. Nah, cuman si anak ini kayak kurang inisiatif dalam arti, oh aku di tas ini bisa A, bisa melakukan B, C, D. Nah, dia lebih memilih menunggu perintah dibandingkan dibandingkan dia mencari sesuatu yang bisa dia kerjakan gitu secara inisiatif itu. Terus yang terkait prioritas, dari aku pernah nemu case ini, dia dari perusahaan itu ada project prioritas gitu. Nah, kita project ini tuh menyangkut kepentingan orang satu perusahaan, bukan cuma kepentingan orang-orang tertentu gitu. Kalau project ini ibaratnya nggak sukses gitu, ya dampaknya bisa ke semua orang gitu. Nah, si engineer ini itu diberi tugas yang urgent gitu, maksudnya urgent, ada task sebagian itu urgent dikasihkan ke dia, karena kita mendelegasikan seseorang itu karena kita percaya orang ini bisa ngerjain gitu. Tapi malah si engineer ini ngerjain task lain gitu, atau mungkin mengelak gitu kan, karena dia udah ada semacam tugas gitu, padahal tugas tersebut belum tentu urgentnya tuh sama gitu, bahkan bisa saja kurang tuh. Jadi awareness terkait priority perusahaan itu kurang gitu. Terus kalau Mas Bayu pernah menemukan hal yang seperti itu? Sama juga hal yang seperti itu. Itu tadi kayak kesadaran dari engineer-nya ya, yang bilang ya. Nah itu kalau aku kebanyakan tuh nemunya, oke ini engineer udah ngerjain di suatu task, kita udah ngasih di priority, dia udah ngerjain sampai di akhir lah, kerjanya akhir, tapi dia nggak report. Nah walaupun dia udah ngerjain dia udah selesai, tapi kalau dia nggak report ya itu bakal jadi masalah, bakal jadi nanti jadi orang lain kan nggak tahu dia mau ngerjain apa. Terus siapa tahu juga tas mereka itu tas dia itu ke depend ke tas mereka gitu kan.
jadi ya komunikasi sih, sama isu tetap masih di isu komunikasi. Komunikasi, ya benar. Ada lagi-lagi isu di komunikasi gitu. Terus ada lagi case-nya dia mungkin takut bicara gitu. Takut bicara ini ya ada bisa berbagai banyak faktor gitu. Dia emang introvert gitu. Introvert ya kayak. Introvert kebanyakan mungkin. Terus mungkin dia ada rasa takut kalau ngomong, nggak biasa ngomong lah sama orang gitu. Terus ya atau dia takut dikira pertanyaan yang konyol gitu. Padahal ya kalau di refactory nggak ada pertanyaan yang konyol gitu. Semua pertanyaan bisa ditanyakan gitu, asal ada dasarnya. Gitu. Oke, kita kan kita udah bahas tentang ya apa ya masalah-masalah yang ada dalam komunikasi lah kehidupan sehari-hari. Nah, pekerjaan ini dari Mas Arif sendiri nih untuk mengatasinya itu biasanya gimana? Mengatasinya biasanya kalau untuk yang tidak inisiatif ya, itu biasanya aku kasih tugas-tugas yang lebih kuperjelas itu. Misalnya goalsnya adalah karena aku di QA ya, biasanya misalkan hari ini testing fitur login gitu. Nah, baru di login. Nah, misalkan QA ini nggak inisiatif gitu. Cuman testing bagian-bagian yang mungkin yang terlihat aja gitu. Misalkan login pakai email yang benar, terus email yang salah gitu doang. Bisa aja dia nggak testing tampilannya gimana gitu, terus datanya masuk nggak gitu. Nah, demi biar goalsnya ini tercapai, fitur ini jalan gitu, sebagai kan harus menjaga kualitas produknya dalam hal ini aplikasi itu. Bisa aku kasih task yang jelas gitu. Misalkan tasknya suruh testing bagian tampilan, terus ini itu poin-poinnya gitu. Jadi aku breakdown poinnya nanti biar dia bisa jalan gitu. Ataupun dalam satu hari aku kasih tugas suruh testing misalkan di fitur jual beli online gitu. Nah, di jual beli online kan ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan ya gitu. Nah, dari aku biasanya sama hampir mirip sih kayak tadi, biasanya aku breakdown lagi gitu. Kamu cek poin A, B, C, D sampai sedetail mungkin dan bisa dipahami oleh si engineer, si QA biar anak ini bisa ngerjain task sesuai dengan yang aku berikan gitu. Terus kalau masalah prioritas mungkin dari Mas Bayu, cara nanginya gimana? Oke, ada sih beberapa kasus yang gitu juga dengan prioritasnya. Itu kalau aku biasanya itu aku panggil dengan kita jelaskan dulu untuk prioritas proyeknya itu seperti apa ya. Kita jelaskan impact dari ke klien seperti apa, terus impact ke repository seperti apa, impact dari grupnya. Ya, engineer itu paham dulu apa yang dia lakukan, impactnya seperti apa. Jadi setelah engineer paham, kita kasih motivasi juga gimana cara kerja secara tanggung jawabnya gimana. Nah, dari situ tuh kalau aku biasanya biarin dulu engineer berpikir ya. Kalau dia udah tahu tentang prioritasnya, terus udah tahu tentang impact-nya, pasti dia mikir untuk menjadi suatu task itu dia bakal seperti apa. Ini kita pantau dulu untuk ke depannya. Jadi nanti kalau dia ngulangi lagi, nah baru itu aku paling teguran dia, teguran sampai 3 kali. Mungkin itu sih kalau dari aku. Mungkin kalau dari isu komunikasi ini dari Mas Abdi untuk cara solvingnya ke engineer itu berapa? Cara solving untuk engineer komunikasi mungkin terkait
kayak takut bicara gitu. Biasanya aku sih orangnya suka apa ya, ngobrol lah sama orang baru gitu kan, ataupun sama teman-teman yang lain gitu, meskipun dulu waktu itu belum nggak juga nggak juga meskipun waktu itu belum jadi manajer ya, aku udah biasa apa ya, ngobrol sama teman-teman sesama engineer, sama QA gitu, terus sama atasan juga ya adalah suka ngobrol gitu. Cuman kalau pas jadi manajer buat menghadapi orang-orang kayak gitu ya, biasanya aku ajak ngobrol dalam arti di luar aktivitas kerjaan ya, itu ya aku kayak cari hobinya dia apa gitu, terus dia suka apa gitu, pokoknya yang hal-hal yang membuat kita ada engagement gitu. Nanti waktu pas diberi kerjaan, biasanya orang-orang ini kalau mau tanya udah nggak sungkan lagi gitu. Sama mungkin kalau yang pas kerjaan apa ya, anak kita juga harus sesekali lah atau nanyain kerjaan gitu. Jadi kayak bukan berarti kita ngawasi gitu, ngawasi dalam arti kayak di apa ya, dipantau terus, cuma kita kayak ngasih bentuk care gitu, monitoring dan bentuk care gitu, kalau kita tuh peduli sama anak ini gitu, yang akhirnya kita pastikan tasnya itu selesai. Oke, pernah nggak sih Mas ngasih punishment ke engineer-nya? Pernah. Contohnya berapa? Contohnya waktu itu aku ada case gini, ada anak gitu kan, kita udah ada waktu lebaran gitu, waktu libur lebaran yang udah ditentukan dari perusahaan, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu. Nah si anak ini dia beli tiket pulang waktu itu di tanggal yang 1 hari sebelum libur gitu, karena ya ini perusahaan udah ada aturan waktu liburnya tanggal segini, dan itu waktu liburnya nggak cuma 1-2 hari, itu kita liburnya cukup panjang, 2 minggu. Ya udah, akhirnya dia nekat pulang kan, ya mau nggak mau aku kasih surat peringatan kan, karena itu udah menyalahi aturan perusahaan itu dan nggak ada izin dari manajer. Mungkin dari secara garis besar ya, ini kita tadi bahas isu terus ya, bahas isu treatment yang bagus, treatment yang udah Mas Adi selalu lakuin gitu. Untuk engineer itu ada step by stepnya pasti kan. Nah itu bisa di share nggak apa step by stepnya? Oke, mungkin kalau dari case-case tadi yang sempat kita bicarakan ya, gimana cara nanggulanginya buat biar nggak kejadian seperti masalah-masalah tadi gitu. Oke, kalau dari aku tuh biasanya ya, pertama itu tak sampai dulu, terus habis itu kalau emang dia berulang lagi, mungkin tak ambil dulu ya cara perlahan itu. Kalau dia berulang lagi, nanti tak panggil wanita, aku cari tahu masalahnya itu apa, terus kasih saran juga gimana untuk kedepannya agar tidak mengulangi lagi. Nah itu terus kalau masih sama, dia masih berada di kebunan sama dan jangan melanggar, nanti apa sih teguran itu kalau aku ada kontennya itu maksimal 3 kali teguran. Nah setelah itu baru nanti ke surat peringatan. Tapi dari itu mungkin bisa digarisbawahi ya, kita nggak bakal ngarahin ke situ. Sebelum jatuh untuk surat peringatan itu pasti kita ngasih dulu saran dulu gimana dia berkembang, maksudnya untuk lebih baik lagi untuk kedepannya. Terus kita cari juga problemnya itu apa. Mungkin itu ya share dari saya dan Mas Adi tentang beberapa isu
isu komunikasi dan apa yang sering kita lakukan untuk menanggulangi isu itu ya. Mungkin cukup sekian. Mungkin sampai bertemu lagi di EN Room selanjutnya. Terima kasih.